Sekarang seperti sekarang ini kita mengalami dengan COVID ini, secara mentally mungkin kalau saya bisa bilang saya lebih siap mentally ya. Katakan kalau dulu hanya Indonesia yang mengalami itu, tapi sekarang seluruh dunia. Seluruh dunia, betul. Ya, jadi tetapi saya yakin bahwa Tuhan kan maha besar, jadi Dia tidak mungkin membiarkan kita itu susah. Obrolan aviasi kali ini kita berkunjung ke rumah gurunya para guru. Beliau adalah Kapten Alexander Kopsi Sabah. Apa kabar, Kapten? Baik. Iya. Mas Bruzi. Terima kasih, Cap. Saya udah diizinkan untuk berkunjung ke rumah Kapten, Cap. Gitu. Saya mohon izin, ini kita lepas tadi kita sudah melalui protokol kesehatan dan masing-masing sudah melakukan rapid test juga ya, Cap ya. Ya, betul. Betul ya, Cap ya. Kapten Alexander Kopsi Sabah gitu. Enaknya dipanggil Kapten Kopsi ya, Cap ya. Gitu ya, biasa dipanggil Kapten Kopsi ya, Cap ya. Baik, Cap. Kapten Kopsi bisa diceritakan nggak, Cap, kira-kira waktu ataupun awal daripada Kapten berkarir ataupun berkeinginan untuk menjadi penerbang itu gimana, Cap? Ya, jadi tahun 1980 saya lulus SMA ya. SMA-nya di kampung Timur Selatan. Oh, di NTT, Cap ya? Nusa Tenggara Timur ya, di Kupang, Cap ya? Lulus SMA, pada saat itu kan cita-citanya mau kuliah. Jadi dulu istilahnya tuh orang bilang korpri, korban perintis. Jadi saya berangkat ke Makassar untuk ikut tes perintis ya. Dulu perintis kalau sekarang tuh apa ya, ujian masuk universitas itu. Oh, seperti UMPTN pada waktu itu ya, Cap ya? UMPTN pada waktu itu ya? Perintis ya, baik. Jadi saya korpri ya. Iya. Ternyata tes tidak lulus. Oh gitu. Tapi tesnya memang di Makassar, Di Makassar. Di Makassar ya. Waktu itu memang daerah saya itu belum ada tempat untuk tes. Jadi mungkin bagian timur Indonesia itu dipusatkan di Makassar. Oh, di Makassar, baik. Setelah tes tidak lulus itu sekitar bulan kalau nggak salah Mei 80. Kemudian pada saat yang bersamaan ada pengumuman penerimaan siswa penerbang di Curug. Oh, di Curug. LPPU waktu itu ya, namanya, Cap. Saya tes di Makassar tahun 80. Oh, sama tesnya di Makassar juga ya, Cap ya? Ya. Di sana ada yang pesertanya kurang lebih 75 orang. 75 orang. Singkatnya tes macam-macam lah, ada bahasa Inggris, matematika, mekanika, interview, kemudian kesehatan lokal ya di sana. Baik. Dari 75 orang itu yang lulus 2. Jadi di 75-nya 2 orang. Ya. Salah satunya Kapten Kopsi ya, Cap ya. Terus saya bulan Juli saya berangkat ke Jakarta dari Makassar. Jakarta sambil menunggu pengumuman untuk medical cek di Jakarta. Di Jakartanya gitu. Itu berarti final check medical ya, Cap? Medical check di Jakarta itu sekitar bulan Agustus, kalau salah Agustus 80. Ya. Medical lulus. Dari 2 itu yang lulus saya sendiri, yang satunya fail. Oh, akhirnya fail yang satu ya. Diarahkan ke jurusan lain, kan jurusan penerbang. Baik. Karena ada beberapa jurusan ya, Cap ya, di situ waktu itu ya. Sudah, saya panggilan masuk itu bulan September 80. Tahun 80 masuk ke Curug. Ya seperti biasa waktu itu masuk dengan istilahnya masa perkenalan ya. Iya, betul. Kalau dulu pelonco ya. Pelonco itu senior dan junior ya. Senior junior. Kemudian kita mengikuti yang namanya basic sarmil, dasar militer. Dasar militer. Kemudian jungle survival. Itu kurang lebih di dalam
kampus itu kurang lebih 1 minggu, kemudian 1 minggu lagi kita diarahkan untuk jalan ke hutan. Itu karena waktu itu kan peristiwa Tinombala mungkin pernah. Oh iya, yang pesawat jatuh waktu itu ya, Gebe? Jatuh di Pesawat Merpati ya, Gebe, waktu itu jatuh ya? Twin Otter. Iya, Twin Otter. Sehingga di dalam kurikulum penerbang itu diharuskan membuat kurikulum, salah satunya adalah jungle survival. Oh, jungle survival. Jadi orang itu bisa baik. survive di dalam Betul. kondisi di hutan lah. Baik. Ya kita 1 minggu di dalam kompleks, maksudnya di kampus, kemudian dilepas seminggu di Gunung Gede. Iya. Gunung Gede. Oh, waktu itu langsung ke Gunung Gede, Gebe? Ya, jalan tiap hari itu jalan. Iya. Setelah selesai kita mulai masa namanya matrikulasi. Jadi matrikulasi dulu itu adalah selama 3 bulan. Jadi situ kita di semacam pre-advance course ya. Jadi ada macam-macam lah, termasuk kita harus ada namanya kewiraan. Kalau kewiraan itu sama kayak apa ya? Pelajaran Waktu sekarang itu mungkin PMP kali, Gebe, ya, dulu ya. kira-kira ya. Pendidikan Moral Pancasila pada waktu itu ya. Kewiraan, Iya. kemudian English course itu untuk Itu statusnya berarti ground school, Gebe, ya, ya, di situ ya. belum itu Belum namanya, masuk ground school? namanya itu matrikulasi. Oh, matrikulasi itu ya. Selama 3 bulan selesai, baru kita mulai masuk ke type rating. Type rating pesawat latih itu. Baik. Oh, berarti ini Captain di angkatan Saya angkatan 33. ke 33, Gebe, ya. Satu angkatan tuh berapa orang Cap waktu itu? Angkatan kita masuk ada 42 orang. 42 orang. 42 orang. Oke. Kemudian sampai dengan selesai cuma 22 Yang lulus. yang lulus. Selebihnya angkat koper, Gebe. Ya, yang lain hampir angkat cover. Baik. Jadi kembali lagi dengan proses trainingnya itu, kita setelah matrikulasi kita masuk ke type rating. Kebetulan pada saat itu jenis pesawat yang latih yang kita pakai adalah Sundowner. Sundowner. C23 tuh, Gebe. Ya, Itu masih betul. sempat, ya. Sempat merasakan juga, Gebe. Legend itu pesawat. Pesawat paling top gitu. Iya. Ya. Kemudian type rating, setelah type rating ground course itu selama kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah itu. Jadi type ratingnya dengan ground school untuk PPL itu kurang lebih satu semester. Satu semester itu, Gebe. Belum terbang ya berarti, Gebe? Belum. Jadi kita mulai terbang itu di bulan April 81. April 81 mulai start terbang. Jadi memang kalau di pendidikan di Curug itu unik. Artinya ya bukan Curug aja, semua flying school itu unik. Jadi program training itu harus diatur sedemikian rupa supaya tidak bertabrakan dengan musim. Oh. Karena kalau dia kan masuk musim hujan ya, gitu. Melakukan ground schoolnya di musim atau type rating awalnya di musim kemarau dalam hal itu. Kemarau, begitu mulai terbangnya kendalanya lah hujan. Padahal kita terbang berdasarkan visual ya, visual. Sehingga jadi waktu itu memang kita mulai kurang lebih Mei itu, sehingga pas mulai terbang sudah mulai di musim kemarau lah ya. Gitu. Jadi karena saya bilang unik karena apa? Karena itu tergantung sama cuaca, tergantung sama instruktur juga. Karena kita lihat bahwa pada saat itu instruktur di Curug bisa dibilang perbandingannya dengan jumlah siswanya gitu. Cukup ketat. Sementara instrukturnya juga punya tugas lainnya. Ada yang di kantor ditugaskan di kantor, ada yang tugaskan di bagian lain misalnya di kalibrasi, ada juga yang mendapat kesempatan untuk menambah di maskapai penerbangan juga gitu ya. Karena bagaimanapun instruktur itu dia mengajar siswanya, dia harus punya pengalaman. Karena setelah siswanya lulus dia akan jadi seorang airliner katakanlah. Sementara instrukturnya tidak punya pengalaman airliner kan. Bagaimana? Sehingga
instrukturnya juga diberikan kesempatan untuk menambah wawasan lah, Ya. dengan terbang di beberapa airline di luar, ya, misalnya ya Garuda juga ada. Betul. Di Merpati. Merpati waktu itu ya, gitu ya. Waktu itu ada Sempati juga. Ya. Betul. Nah, jadi makanya saya bilang unik karena dalam satu course itu tidak bisa secara bersamaan semuanya lulus pada waktu yang bersamaan. Ya, ya. Karena ya itu tergantung sama cuaca, Betul. tergantung sama, karena tidak semua siswa bisa catch up yang sama. Ya, karena instrukturnya juga berbeda-beda gitu ya, dan punya schedule masing-masing ya waktu itu gitu ya. Sehingga akhir daripada course itu mungkin yang sini sudah selesai, ini masih tunggu ini untuk bisa. Jadi kita prosesnya cukup lama waktu itu karena memang rencananya waktu itu adalah kita diberikan di samping CPL Instrument Rating, Multi Engine Instrument Rating, kita juga diberikan diploma. Karena, waktu itu masuk diploma ya, diploma 2 ya waktu itu ya. Jadi karena waktu itu ada kerjasama antara PLP dengan Departemen Pendidikan, sehingga dibuatlah supaya bisa mencapai SKS-nya untuk menjadi diploma. Sehingga kalau kita CPL itu sama dengan diploma 2, nanti kalau ETPL itu kurang lebih sama dengan diploma 3. Betul. Ya. Sehingga waktunya untuk bisa itu minimum harus 2 tahun. Sehingga kita ada yang sudah selesai secara penerbangnya sudah selesai, tapi dia juga menambah SKS lagi dengan macam-macam lah tambahan. Karena ada jam untuk belajarnya ya, di diploma 2 itu gitu ya. Betul. Dipenuhi. Jadi dari singkat kata, course kita selesai terbangnya secara penerbang sampai CPL, Instrument Rating, Multi Engine itu kurang lebih di tahun 1982 sebenarnya. 82. Tetapi ya itu saya bilang masih menunggu karena ada yang sudah selesai, ada yang masih belum ya, masih ketinggalan gitu. Kita di wisuda tahun 1983 di bulan April 83. Ya, hampir 3 tahun ya gitu berarti ya. 2 tahun 7 bulan. 7 bulan ya. 2 tahun 7 bulan. Di wisuda ada kalau tidak salah 12 orang ke Garuda, masuk Garuda. Ada 4 orang ke Merpati, 1 orang ke Mandala, 2 ke Burak, kita 3 orang di Curug. Termasuk Kapten Kopsi ya. Jadi akhirnya jadi guru nih kayaknya. Saya karena dulu namanya masuk Curug itu kan gratis. Iya. Artinya betul. semua ditanggung oleh pemerintah, sehingga ikatan dinas kita bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Dan waktu 10 tahun ya gitu. Waktu 10 tahun. 10 tahun betul. Jadi 83 selesai secara penerbangnya saya dan kita teman bertiga ini sudah selesai sebelumnya di tahun 82 itu sudah siap untuk ini, tapi karena mereka sudah punya planning untuk kita ditempatkan di situ, sehingga kita terus programnya gaining experience terus sambil terbang. Jadi menambah jam buat persiapan sebagai instruktur ya gitu ya. Jadi dulu mungkin saya tahu dulu di Curug itu antara Curug dan Jakarta tuh bisa dibilang agak sulit transportnya. Jauh. Dan masih terbatas transportnya. Sehingga sementara instruktur sebagian besar tinggalnya di Jakarta. Jadi itu salah satu fasilitas juga buat para instruktur. Jadi setiap Jumat sore atau Sabtu pagi itu mereka pulang ke Jakarta gitu dengan pesawat ya. Diantar seperti taksi gitu. Seperti taksi. betul. Jadi mungkin airport dulu Kemayoran. Iya, masih Kemayoran ya. Jadi setiap minggu seperti itu, Senin pagi jemput lagi dibawa ke. Jadi kira-kira begitu yang unik di Curug. Setelah kita selesai, yang lain sudah pergi ke airline, kita bertiga di program sebagai instruktur di Curug. Jadi 83 itu prosesnya mulai dari
April ya, April, Mei langsung kita mulai dengan dulu namanya itu Basic Instructor Course. Basic Instructor Course dulu tuh 3 bulan. Karena lama juga gitu. Jadul. Jadi mungkin Mas Afruzi masih ingat kalau dulu, kalau sekarang kan gampang tuh orang Betul. info Update aja semua macam, bisa gitu ya. semua gampang. Iya. Dulu pakai apa? Transparansi itu. Betul. Ya hard copy semua lah ya. Yang plastik itu tulis pakai Tulis. spidol, Baik. baru ditaruh di overhead Betul. proyektor. Overhead proyektor zaman dulu tuh Ya, gitu ya. zaman dulu. Benar. Sehingga kita 3 bulan ya, basic instructor course. Iya. Basic instructor course setelah selesai dengan pada waktu itu kita juga harus membuat skripsi dan membuat 3 subjek pelajaran yang kita harus presentasikan dengan durasi 30 menit, 45 menit sama 1 jam. Terus di depan pengajarnya. Nah, kebetulan instruktur yang mengajar kita sudah semuanya sudah nggak ada yang waktu itu gitu ya. Ya. Tapi kita setelah bisa mempresentasikan 3 materi dengan 30, 45 sampai 1 jam dengan skripsi, baru kita dinyatakan lulus sebagai instruktur. Okay. Nah, selesai, terus bukan berarti kita langsung mengajar, belum. Tetap kita gaining hours, pengalaman dengan terbang instrumen, terbang malam, dengan bersama sesama instruktur. Sesama instruktur dulu gitu ya. Ya, kemudian pada saat itu kalau mungkin masih ada, saya lupa, Kapten Muso mungkin pernah dengar dulu Kasubdit. Kalau sekarang itu DKPPU ya. Iya. Ya. Dia menugaskan kita selama kita menjadi, sebelum mengajar kita harus menjadi asisten instruktur selama 2 tahun. Wah, lama perjalanannya gitu. Jadi selama 2 tahun. Ya, tiap minggu kita harus ke tempat beliau untuk menjelaskan apalah subjek yang kita bisa sampaikan kepada siswa. Itu. Selama 2 tahun kita boleh mengajar, tetapi sebagai kalau dulu asisten itu mengajarnya mulai dari stage yang instrument rating, CPL, PPL, baru pre-solo. Jadi karena memang faktor risikonya yang ini gitu ya, yang pre-solo ya. Ya, jadi kita mulai dari instrument rating, CPL, PPL, baru kita dites lagi untuk bisa jadi flight instructor. Jadi bukan asisten, flight instructor. Setelah selesai, sudah kita berjalan seperti biasa, mengajar, ground school sebagian, yang kita briefing buat siswa-siswa. Jadi saya mulai mengajar itu dari CPL stage itu dari course 37. 37 gitu. Course 37. Baik. Course 37 sampai terakhir saya mengajar di course mengajar ya. Itu di course 48. Oh, jadi waktu itu mengajar dari course 37 sampai course 48 kan? 8, ya, mengajar. Gitu. Setelah itu gimana kan? Jadi ya seperti tadi saya bilang bahwa instruktur dia mengajar student, sementara studentnya nanti akan terbang di luar, maksudnya di airline. Instrukturnya sendiri kalau tidak punya pengalaman airline, ya apa yang dia mau sampaikan. Betul. Jadi basically bisa, tetapi apa yang ada di airline kan dia harus tahu. Sehingga waktu berjalan kita mengajar sudah sebagai flight instructor full, kita ngajar, bahkan sampai dengan kita dulu istilahnya designated government check pilot, khusus buat di Curug dulu. Ya. Kemudian sebagai checker lah ya, kalau gitu checker. ya, sebagai kita checker. Checker. Bahkan kita sempat diberikan kesempatan untuk mengecek misalnya di dulu ada Juanda Flying School. Jadi kalau mama ada yang mau dicek CPL atau mau dicek PPL, itu kita yang dikirim mewakili
dari perhubungan. Oh, perhubungan. Waktu itu mungkin DSKU ya, menanya Ya, gitu. DSKU. DSKU ya, dulu Betul, DSKU ya. betul. Baik. Oh, jadi perusahaan untuk yang flying school yang lain pun juga akhirnya harus dicek sama Ya, jadi government. Mestinya Cek pilot dari Curug ya? Ya, tapi karena kita diberikan designated government check pilot, kita dikirim mewakili perhubungan untuk mengecek. Contohnya Juanda Flying School. Itu berjalan, terus kemudian kita dikasih kesempatan. Saya sempat mengikuti type rating KASA, karena di Curug juga punya ada satu pesawat KASA waktu itu waktu terakhir ya. Dan Curug itu punya 2 pesawat KASA 212. Yang satunya adalah prototipe-nya 212. Yang satu pesawat kedua kalau nggak salah ditaruh di Curug. Ya, kita punya type rating, dan type ratingnya itu saya ambil di Indonesian Air Transport kan. Sekolah. Itu tahun 84 atau 85. Kemudian Fokker 27 terbang Fokker 27 ya. Di Merpati kita Fokker 27. Cuman setelah kita siap untuk terbang, dulu belum ada simulator. Jadi real aircraft berarti ya, langsung real aircraft ya, touch and go-nya di pesawat. Tapi pada saat itu touch and go-nya di Bali ada sedikit halangan, sehingga kita tidak diizinkan untuk ikut flight-nya. Kita mau disekolahkan helikopter. Jadi saya bertiga punya pengalaman terbang helikopter gitu ya. Jadi helikopter itu memang sebenarnya basicnya flying itu sebenarnya fixed wing dulu. Setelah punya PPL baru pindah ke helikopter rotary wing. Jadi saya sempat tinggal CPL check sekitar 100-an jam itu di helikopter. Ada 2 rating, satunya Bell 206 sama Bell 105. Namanya confined area, itu kalau kita exercise offering gitu ya. Yang senior yang pengalaman di helikopter itu termasuk sulit kan, kita datang harus masuk persis di ini antara thrust dan ininya tuh harus pas banget. Antara kolektif sama cyclicnya itu gitu ya. Sekali. Ada senior kita Mas Ruby itu sebagai instruktur helikopter gitu ya. Itu baik. Mbahnya kita. Jadi sempat itu, tapi terus batal lagi karena rencana penerimaan siswa helikopter juga ditunda, sehingga instrukturnya tidak diperlukan. Berubah lagi, kita dikasih kesempatan untuk sekolah jet engine. Waktu itu saya lupa, bukan Illusion, saya lupa engine-nya ya. Tapi kita karena batal sehingga mungkin sebagai inilah dikasih sekolah macam-macam lah. Terakhir saya punya kita terbang di kalibrasi juga. Kalau di Curug itu sama kalibrasi itu sama. Kalibrasi itu kita mengecek semua fasilitas navigasi di beberapa bandara. airport ya gitu ya. Kita terbang King Air itu. Jadi kalau ada pemasangan VOR atau ada pemasangan instrument landing system, itu kita ngecek secara periodik, juga dicek. Kalau ALS itu misalnya tiap 3 bulan harus dicek. Ininya kalau agar selalu presisi gitu ya. Untuk dicek di navigasi. Nah itu satu waktu saya masang ALS di Manado. Manado runway 36 sama 18 itu ya. Dan dengan VOR-nya Tondano TDO. Tondano VOR. Itu tahun 84 kan kalau salah. 85. Dulu masih Tondano kan, setelah itu ada Mike Whiskey Bravo betul, gitu ya. Betul. Mike Tondano VOR persis di ujungnya Tondano Danau. VOR kita pasang. Kebetulan waktu itu ada dari perusahaan Garuda, Kapten mungkin masih ada ya, Kapten Oyan. Dia dari bagian navigasi. Ini saya cerita bagaimana sampai saya bisa sampai ke Garuda ya. Jadi beliau datang mengikuti flight kita untuk kalibrasi.
selama 6 jam tuh. Kalau kita naik kalibrasi itu non-stop tuh, Betul. 6 jam tuh, terus putar, cek. Dia ikut karena dia mau membuat prosedur engine out prosedur di Manado untuk runway 36 ya. Ikut, kemudian turun, kasih kartu nama dan lain. Kalau perlu apa tinggal telepon saya. Jadi tahun 1988 saya telepon Captain Oyan. Cap, saya perlu. Oke, sini. Nah, kebetulan memang pada saat itu kan Garuda menerima freelance ya dari Merpati, dari Auri juga, ya. Sehingga kita datang, kebetulan direktur operasinya dan Frans Sumolang. Ya. Betul. Jadi kebetulan Captain Frans dengan Captain Oyan ini ada teman-teman dari Curug nih, sudah ajak ke sini. Akhirnya masuk Garuda gitu ya? Masuk Garuda. Jadi kita tahun 88 bulan Januari kan nggak salah, kita terbang di Sinain. Type ratingnya di Melbourne. Oh, sekolah di luar negeri waktu itu gitu ya? Ya. Nah, di Sinain. Kemudian selama kurang lebih hampir 3 tahun di Garuda ya, untuk nambah pengalaman lah untuk ini, sambil di Curug jalan terus. Oke, baik. Akhirnya berapa lama Cap terbang di Garuda gitu ya? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun Cap ya? 3 tahun. Sementara Curug masih tetap sebagai pegawai Curug tapi freelance di Garuda. Di freelance di Garuda kita gitu ya? Sebagai co-pilot DC-9. Di Sinain itu Cap ya? Luar biasa pengalaman, jadi belajar banyak dari di Garuda ya, dengan DC-9. Kemudian tahun 90 bulan Juni tahun 90 ada airline baru muncul, mungkin Mas Abuji tahu, Sempati Air. Air. Itu kan dulu charter ya Cap ya, Sempati Air itu ya? Itu charter, jadi awalnya dia ya? sebenarnya dari tahun 60 67 sudah ada ya Cap ya sudah waktu ada itu ya? pesawat Fokker 27 dan lain-lain ya. Betul. Yang propeller. Kemudian dia mulai dengan jet. Jadi ya mungkin pada saat itu bisa dibilang tahun 90 itu era di mana airline di luar Garuda, artinya airline selain Garuda yang mulai mengoperate Jet ya Cap ya? Baik. Dan kalau lucu-lucuannya begini, anak-anak, ada teman dia punya anak itu, dia pilot, tapi kalau bukan dijemput dengan mobil itu bukan pilot. Anaknya tahunya bukan pilot. Kira-kira gitu. Iya. Ya. Jadi nah kita mulai setelah di Garuda airline yang baru ini muncul, Akhirnya pindah ke Sempati kita gitu ya? join dengan pesawatnya yang pada saat itu memang luar biasa. Kalau tidak salah itu adalah the first Evis, pesawat yang cukup canggih sih Pak. First launch-nya adalah Sempati Air yang pakai ya, Fokker 100 itu ya? Ya, launching company juga dia. Iya, baik. Jadi saya join bulan Juli kalau nggak salah, Juni, sekolah juga di type ratingnya itu di Fokker di Amsterdam ya. Kebetulan sana sekolah, saya ada berdua ini dengan Captain Edi, mungkin kenal ya. Iya, betul Captain Edi Sisip. Setelah selesai oleh direktur operasinya, oke, kamu tinggal aja di sana untuk sebagai rep-nya lah dari ini. Jadi kita sambil nunggu pesawat kedua, pesawat delivery yang kedua dari Fokker, kita disuruh tunggu type rating, tunggu sampai dia selesai untuk siap di acceptance. Delivery gitu ya? Ya, kita ikut flight acceptance-nya, ikut ferry pesawat kedua. Oh, baik. Bulan Agustus. Itu seru, artinya pada saat itu mungkin ada di Middle East itu antara Irak menyerang Kuwait ya. Oh, baik. Sehingga kita ferry-nya tuh ke selatan tuh, dari
Amsterdam ke Heraklion kalau nggak salah. Itu Heraklion tuh Yunani ya. Iya. Terus Akhirnya lebih jauh ya gitu ya, akhirnya, terus ke muter, selatan lagi Luxor, baik. land di Luxor, Iya. baru ke Abu Dhabi karena menghindar si Area Kuwait dengan- perang itu ya, gitu ya waktu itu ya. itu pesawat kedua. Udah perjalanan saya kira-kira gitu disempati mulai dari 90 sampai dengan 98. Dan selalu mengajar Cap ya. Iya. Masih. Karena saya tahun 94 begitu masuk, Captain nih instruktur simulator saya Cap. Di Fokker 100 itu. Kita waktu itu kan sekolah di Swiss Cap Di ya. Swiss, ya. 1 Ya, bulan di waktu itu ya Cap ya. Zurich, ya, ya. Betul. Aduh, Masih ingat. istimewa. Masih ingat Cap. Jadi itu selama saya rasakan waktu di Sembati karena memang simulatornya semuanya di luar ya. Iya, di luar negeri Cap. Jadi waktu itu. adanya cuma di Amsterdam, di Zurich sama di Korea waktu itu, Seoul, ya, Incheon Korea, ya, Cap. Incheon, ya. Baik. Sehingga ya kita dari 3 tempat itu pergi terus. Benar. Ya. Fokker 100 kemudian sampai tahun 97 itu saya sempat sekolah Airbus. Oh, baik. Airbus Gitu ya. di Sempati juga. Di Sempati ya. Masih Airbus yang 3-man ya. Betul, Jadi betul. ada flight engineer-nya. Ada engineer-nya waktu itu. Di Melbourne, kita sekolah di Melbourne sampai selesai sudah observe juga, itu bulan September kalau nggak salah 97 balik, kemudian sudah mulai Ya, Krismon waktu itu ya, Cap ya. ya 97. Kemudian 98 selesai, ya, 98 Maret kita semuanya stop ya Sempati. Betul. Tapi ya saya masih bersyukur juga untuk waktu itu saya diminta untuk masih tetap bukan dirumahkan tapi dikantorkan. Iya, jadi iya. jadi bantu oleh ini untuk lihat-lihat lah apa yang perlu di data, misalnya aset-aset apa yang perlu. Itu sampai Maret, April, Mei, 3 bulan baru stop. Mei 98. Udah teman-teman ada yang sudah pada ke mana-mana, ke Malaysia, ke luar lah, ke Taiwan. Mei, kemudian bulan Juni kalau nggak salah ada airline yang mau muncul memakai Sempati. Oh, Ya, baik. ini mungkin ya, kita ikut juga di situ. Ya. Mungkin pernah dengar namanya Jatayu. Iya, Jatayu Jadi gitu. awalnya Jatayu di setup, saya juga termasuk ikut di situ. Pakai 737 waktu itu Cap ya. Dia rencananya dulu Airbus mah. Oh, pakai Airbus gitu. Ex Merpati itu 310 atau Airbus Iya. rencana itu. Tapi ternyata juga pembuatan AOC nggak lancar. Akhirnya dia berdiri sendiri Jatayu, bukan pakai Sempati punya Baik. AOC. Kemudian nggak lama ini believe it or not, saya merasakan bahwa di dalam dunia penerbangan itu minimum kita ketemu orang yang sama minimum 2 kali. Iya. Jadi di dalam karir kita paling tidak kita ketemu orang yang sama minimum 2 kali. Jadi tahun 93 kalau nggak salah ada seorang penerbang dari Belanda, dari Fokker. Dia baru lulus flying school, dia ambil rating Fokker 100, terbang di Sempati. Oh, waktu itu memang ada ekspatriat ya waktu Ya, itu yang kerja ya. yang terbang Dan di. dia dari Fokker. Betul. Kemudian kebetulan saya yang membawa dia sebagai instrukturnya waktu line training, sampai dia mungkin punya 2000-an jam lah sebagai co-pilot di Sempati. Kemudian dia pulang kembali ke Belanda, ke Fokker. Di sana dia jadi instruktur di sana di Fokkernya. Sehingga kalau ada customer yang beli pesawat itu dia yang training. Jadi singkat cerita, tahun 98 yang bersangkutan ternyata ada perusahaan di Taiwan yang membeli pesawat Fokker 102 dari Fokker. Dia yang training orang pilot-pilotnya. Kemudian karena perusahaan itu baru,
dia diminta untuk setup di sana sebagai direktur operasi di Taiwan. Di perusahaan itu gitu. Nah itu, padahal saya nggak nyangka kalau ini. Satu waktu dia telepon, dia bilang, "Kok sih, saya tahu lu lagi susah, lu datang." Itu 98 bulan September kalau nggak salah. Ya saya ke Taiwan sana, Akhirnya terbang di sana gitu. saya ke sana dulu, dites dulu. Oh iya, Medikalnya cukup sulit. Iya. Jadi kalau mau dibilang medical di Taiwan itu sama kayak kita mau jadi astronot, super sulit. Untung kita lulus medikalnya. Cuman pada saat itu dia juga ada juga pilot yang mau akan habis kontrak di bulan Desember, sehingga kita waktu itu pergi September. Dia nggak mungkin lepas ini, atau dia nggak mungkin terima kita sebelum ininya habis, ini kan jadi double kan ini. Betul. Karena pas-pas lah ini. Iya. 2 pesawat, jumlah pilotnya juga pas. Akhirnya kita setelah beres kita balik. Desember kita dipanggil lagi, langsung ke Korea, simulator dihidupkan Prof. Jack Picaron, kemudian mulai terbang di Taiwan itu. Fokker 100 lagi, domestik itu. Itu yang Formosa itu bukan Itu itu? Formosa ya, yang kemudian menjadi Mandarin Airlines. Iya, Mandarin Airlines ya. Cukup menarik, apa namanya, kadang-kadang kita 6 landing. Baik. 6 landing bisa dari Taipei, Kaohsiung, Hualien, Kaohsiung, Taipei, pokoknya 6 landing. Baik. Oh, domestic flight-nya ya berarti? Domestic flight-nya ya. Tapi memang itu luar biasa. Tahun 99 itu kira-kira trafficnya itu bersama dengan kita sekarang. Jadi kalau ngantri mau line up itu bisa nomor 7. Karena kalau di sana tuh kita prosedur one engine taxi out atau single engine taxi out. Di sana diberlakukan. Betul. Karena ngantrinya jadi begitu kita ada nomor 2 baru start engine yang berikutnya. Baik. Untuk menghemat lah efisiensi juga gitu. 99 ya. Luar biasa. Baik. Jadi mereka travelnya mobilisasinya tinggi sekali orang Taiwan. Baik. Akhirnya setelah dari Taiwan waktu itu Formosa kemana lagi kan? Ya, jadi Formosa sendiri berubah nama menjadi Mandarin Airlines. Kemudian mereka expand dengan membeli Boeing 737-800 dan mereka berencana untuk phase out Fokker 100. Sehingga kita diminta untuk ya cari option lain lah. Kebetulan karena kita sudah di sana dapat seperti PR itu, permanent resident di sana, sehingga kita coba melamar ke China Airlines. Jadi tahun 2000 ya September saya join di China Airlines, type rating 747 B747 terbang sampai dengan 2002 bulan Mei. Ya sebenarnya harusnya minimum 3 tahun, tapi ya karena kita orang bilang homesick ya. Iya betul. Seumur umur kita bekerja rasanya itu baliknya ke rumah gitu. Tapi kalau di tempat lain kan pergi berhari-hari, kembalinya ke tempat ke rumah gitu. Betul. Sehingga itu yang jadi, terus waktu itu anak-anak masih kecil-kecil ya, sehingga akhirnya dengar ada di Jakarta mulai airline bermunculan. Salah satunya Lion Air gitu. Ya, jadi saya akhirnya kembali ke Indonesia gitu ya waktu itu. Iya, jadi whatever, pokoknya saya kembali ke rumah. Jadi saya join Lion tuh Mei 2002. Mei 2002. Berarti sampai sekarang udah hampir 19 tahun gitu ya. Gimana Kim? 18 tahun ya. Perjalanan waktu di Lion Air itu bagaimana Kim? Jadi kita start dengan saya pulang Mei berangkat simulator itu type rating MD itu di Shanghai. Shanghai kita berdelapan kalau nggak salah. Nah, satu angkatan ada 8 orang di
Shanghai 2 bulan kalau nggak salah di Shanghai. Type rating MD 80 ya, istilahnya 80 ya. Ya, MD-80. MD 80. Kemudian balik, kita terbang pesawat kita setelah dari Shanghai itu baru pesawat kedua Lion Air ya, MD-nya. Terbang nambah sampai dengan 33 kalau nggak salah MD-nya. Jadi 2002 sampai dengan 2005. Ya, 2005 saya pindah ke Baru masuk 737 klasik ya, Cap ya. Ya, Seri klasik. 400 waktu itu ya. 400 ya. Betul. Kemudian itu sekolahnya di Kuala Lumpur, type rating Kuala Lumpur. Kemudian 2005-2007 kita Mulai datanglah NG IR-nya ya, 900 seri 900 ya. Ya. Baik. Kemudian 2007, 2009, 747 datang. Jadi yang saya juga 10 tahun, saya 2009, sebelumnya kan tahun 99 ya. Ya. Iya, 2002 waktu itu masuknya. Hampir 10 tahun 10 sekolah tahun lagi. sekolah lagi. Yang sama. Terbang 747 ya, Cap ya. 747. Baik. Itu sekolahnya di Auckland. Hmm. Dari Air New Zealand. Iya, di Air New Zealand. Semuanya ikut standarnya dia, mulai dari ground school, simulator, sampai termasuk SEP-nya ikutin Air New Air Zealand. New Zealand. Di Auckland, Bali kita terbang ya cukup menarik ya 747 karena layan operasinya cukup intens ya, Jakarta Jeddah, Jakarta Medina itu non-stop lah sampai dengan kita punya charter flight ya. Jadi setiap musim haji kan umrohnya nggak ada, sehingga yang ada tuh kita di-charter oleh salah satu company di Saudi untuk mengangkut jemaah haji dari beberapa negara. Jadi kita punya pengalaman terbang di Afrika. Oh, baik. Pesawatnya disewa sampai sana gitu ya? Mulai dari Mauritania, Nouakchott itu sampai Accra, Kano, pokoknya yang Afrika itu Iya. sampai ke sebelah timur sini sampai dengan Dhaka, Bangladesh, Bangladesh. buat ngambil jemaah Hajinya itu ya, Cap ya? Jadi kita kurang lebih 70 hari, ya sekira charter itu 70 hari. 30 hari fase pertama kita berangkat kosong dari Jeddah, di Medina. Setelah dari Medina kosong, ngambil dari mana-mana, terus Bawa ke Jeddah ya? Medina. Selama 30 hari begitu. Kemudian 10 hari libur karena memang itu masa haji waktu hajinya. itu ya? Kita boleh pulang. Kemudian fase kedua kita Untuk pemulangan jemaahnya ya? Pemulangannya dari Jeddah. Oh. Jeddah ke ini pulang kosong dari negara yang kita bawa pulang balik ke Jeddahnya kosong. Gitu terus. Itu mulai sampai dengan terakhir kita charter di 2018. 747. 2018 dan pesawatnya juga phase out di 2019 awal. Ya, 2019 waktu itu Ada ya. 2 pesawat ya. 747. Kemudian 73 kembali lagi 737 full. Sempat 2020 ini sekolah Airbus. Oh, sekolah Airbus 330 ya, Pak? Jadi ya, Nggak pernah terlepas sampai sekolah, terus sekolah terus tuh kan? ya, mudah-mudahan ini sekolah yang terakhir. Jadi sekolah Airbus di Singapura kemarin, cuman ya memang mungkin belum ini ya, sampai tinggal 1 session lagi, kemudian skill test ya. Jadi 1 session lagi, kemudian skill test selesai. Tapi pada waktu itu saya ingat tanggal 24 April itu kan ada Sudah pengumuman keburu ini bahwa gitu ya?
COVID, di COVID, sini akan betul. lockdown semua kan, sehingga tidak ada penerbangan yang masuk ke wilayah. Betul. Kita Akhirnya takut juga, jangan sampai kembali kita ke nggak Indonesia balik. semua ya. Benar. Udah akhirnya diminta untuk kita pulang, jadi keputus, trainingnya putus. Ya mudah-mudahan sih kalau bisa Singapura sudah dibuka untuk Nanti bisa melanjutkan sekolah lagi gitu kalau ya. lagi bisa lanjutkan. Kalau enggak, wah saya sudah bersusah payah. Baik, berarti kan sampai sekarang juga saya dengar kan pernah menjadi manajer standar di 737 juga ya, Gib? Ya. Sekarang juga masih di quality dan safety ya, Gib? Ya, Di 737 Lion Air, Gib? Ya betul. Baik, itu gimana, Gib? Jadi tahun 2013, akhir 2013, saya masuk di manajemen di flight standard. Kemudian sampai dengan 2015 saya sempat menjadi chief pilot di Lion. Kemudian 2017 kembali lagi ke flight standard. Yeah. Jadi flight standard, dan ada reorganisasi di tahun 2020. Flight standard itu masuk dalam quality dan safety dan quality operasi, tapi posisinya kira-kira sama Sampai sekarang ini ya, Gib? sekarang. Berarti kan hampir 37 tahun terbang nih, Gib. Ada cerita menarik nggak, Gib? Baik waktu terbang atau mengalami kejadian-kejadian menarik? Ya, Baik waktu terbang ataupun waktu mengajar juga boleh, Gib? ya, jadi kalau saya lihat bahwa terbang itu setiap kali terbang, kalau orang bilang every single flight you will learn something. Jadi apapun, mau dalam cuaca yang bagus, mau dalam cuaca yang jelek, pasti kita belajar sesuatu. Jadi kalau menurut saya cukup banyak sekali yang ini. Tapi yang menarik, yang saya rasakan di akhir waktu penerbangan dari Jeddah ke Jakarta, kita mengalami fuel leak. Oh gitu ya. Jadi itu saya bawa trainee. Iya. Trainee, pesawat satu depan kita di mau line up position, kemudian dia kasih take off, kita clear to line up. Tapi pramugaranya kasih ding dong, kan kayaknya ada air gitu ya. Oh, masuk air sih. Iya. Ya, ternyata fuel leak. Jadi ada dari dumping fuelnya tuh keluar ininya. Sudah. Jadi kita proses ini. Tapi untuk belum sempat terbang ya, Belum, gitu ya? itulah. Jadi yang saya pikir. Jadi semua proses kita kerjakan kita, karena di belakang kita ada pesawat lain, kita masukin ke landasan, kemudian landasannya ditutup, kemudian proses semuanya kita ditarik, matiin, ditarik lagi. Nah ini yang saya merasakan bahwa ya itu terjadi waktu masih di bawah ya. Iya betul, belum sempat terbang ya memang. Baik. Kalau selama ngajar-ngajar saya kira ya banyak sekali cuman saya selalu ingat instruktur yang mengajar saya, instruktur yang mengajar saya waktu instruktur course yang 3 bulan di Cuba. Oh, waktu awal itu ya, gitu ya? Dia bilang jangan pernah belajar mengajar di depan siswa. Itu artinya sangat dalam sekali. Jadi ternyata setelah kita mungkin masa beruji juga instruktur kan, jadi dapat teori mengajar gini-gini, benar juga. Kita jangan pernah, jadi semua itu harus benar-benar harus di prepare, semua itu harus, dan kita harus tahu bahwa teori mengajar yang paling baik adalah bukan teori yang kita baca-baca itu, tapi terhadap individu yang kita hadapi. Kan tidak semua orang itu sama. Gitu. Nah itu saya ingat, padahal jadul tuh waktu instruktur yang mengajar. Iya. Dengan teori yang sekarang kan banyak sekali. Betul. Saya sendiri masih ingat waktu Captain mengajar saya di Swiss waktu itu, Cap, di ruang briefing room, Captain hafal titik koma tuh, Cap. Halamannya juga hafal tuh, Cap.
sekarang. Baik, Gap. Berarti setelah 37 tahun ini kira-kira masih ada target yang belum kesampaian nggak, Gap? Sebenarnya saya sangat sangat sederhana ininya, tidak terlalu muluk-muluk. Saya cuma ingin sehat aja. Saya pengen satu yang saya pengen lihat ada cucu saya yang bisa terbang. Waduh, tapi kan anak-anak sendiri kan sudah jadi kapten ya, Gap, ya, di Garuda ya, Gap, ya? Kapten Carlo ya, Gap, ya? Yang jadi penolong. Tapi saya punya satu, kalau bisa ada salah satu cucu. Cucu ikut juga sebagai karir sebagai pilot ya, Gap. Baik, mudah-mudahan kesampaian, Gap. Terima kasih. Baik, kira-kira waktu ataupun sampai dengan sekarang atau pernah mengalami nggak titik terendah, Gap, dalam hidup Kapten? Apa kira-kira maksudnya? Ya bisa dalam situasi yang tidak mengenakan atau apapun juga itu, Gap. Yang mungkin saya kira hampir semua ngalamin waktu tahun 98. Pada saat Krismon itu, Gap, ya. Tapi masih ada tapinya. Saya merasakan bahwa pada saat itu kan komputer juga belum begitu. Ya. Wifi bisa dibilang belum ada. Ya, betul. Tahun 98 ya. Betul. Sehingga kita mau melamar Captain Abris masih melamar masih pikir betul. Ini. Kemudian kirimnya ya, pakai sistemnya pos. hard copy lah ya, Pakai gitu pos, ya. Betul, pakai pos. Dan semua yang saya kirim tidak ada satupun yang dijawab. Baik. Jadi itu saya merasakan bahwa itu udah kiamat tahun 98 itu. Jadi tetapi kita lihat bahwa ternyata semua itu pasti ada ujungnya yang baik. Walaupun pada saat kita hadapin itu rasanya sudah selesai. Tapi siapa yang nyangka setelah itu 2000 bangkit lagi yang lebih luar biasa lagi, ya? Kan? Nah sekarang seperti sekarang ini kita mengalami dengan COVID ini, secara mentally mungkin kalau saya bisa bilang saya lebih siap mentally ya. Katakanlah kalau dulu hanya Indonesia yang mengalami itu, tapi sekarang seluruh dunia betul. Jadi tetapi saya yakin bahwa Tuhan kan maha besar, jadi dia tidak mungkin membiarkan kita itu susah. Semoga badai ini juga cepat berlalu ya, Gap, ya. Baik, kira-kira dengan pencapaian Kapten saat ini ada rasa terima kasih yang belum tersampaikan nggak, Gap? Ya, saya pertama kali ya dapat Tuhan yang Maha Kuasa luar biasa, karena Mas Aburji bisa bayangin saya sebagai pribadi ya bekerja di tempat yang paling awal itu nggak pernah kebayang itu bisa pernah terbang, kan kita pilot pasti punya bayangan adalah terbang airline, bayangan adalah terbang pesawat tapi bisa bayangkan saya yang tidak punya harapan apa-apa bisa punya kesempatan untuk terbang pesawat yang menurut saya cukup luar biasa. Sampai ke white body ya, Gap, ya? Itu satu buat Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua ya orang tua kita, walaupun sudah dua-duanya sudah nggak ada, tapi mereka secara doa selalu mendoakan anak-anaknya. Kira-kira begitu. Baik. Siap. Terakhir sebelum kita tutup nih, Gap, ada nggak pesan buat generasi muda kita, Gap? Ya. Baik di dunia aviasi. Betul. Kan saya tahu Kapten adalah yang gigih untuk memperjuangkan dari NTT, Gap, ya, sebagai pilot juga ya, Gap, ya, senior ya. Jadi saya punya bayangan. Jadi sebenarnya mungkin dari IPAK juga saya ini bahwa dengan Indonesia yang negara kepulauan ini sebenarnya kalau lihat di media sosial itu banyak pesawat amfibi ya. Jadi sebenarnya kalau seaplane itu, Gap, ya? Seaplane itu digalakin saya kira luar biasa. Itu satu. Sehingga kita tidak perlukan bandara yang macam-macam dengan modified ada seaport kecil ya, Gap, ya? Kecil saya sudah bisa. Karena mau nggak mau orang kan dari antara pulau ke pulau pasti itu satu.
Kemudian khusus buat rekan-rekan pilot semua. Memang orang bilang disiplin itu adalah nomor satu. Disiplin itu nomor satu untuk pilot. Mungkin orang ngomong disiplin gampang, tetapi yang paling penting orang mengerti bahwa disiplin itu adalah konsisten. Konsistensi artinya apa yang harus benar dikerjakan betul-betul sesuai dengan itu. Itu yang saya yakin itu akan. Baik. Selalu disiplin dan mengikuti aturan juga ya, Cap ya? Ya. Baik. Ya, betul. Baik. Baik, Kapten. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan obrolan aviasi. Semoga kita berjumpa kembali, Cap ya. Guru saya nih, Kapten Kopsi. Baik, akhirnya harus kita akhiri obrolan aviasi kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.